wabarakatuh. Salam literasi. Saya Aidil Kodar Fadilah, kelas 4 SD Negeri Cibogor 2. Saya akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Bapak Ai Mulyadi tentang peternakan sapi perah yang memproduksi susu murni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita akan mulai. Sudah berapa lama sih Bapak bekerja di pabrik susu murni, Pak? Kurang lebih 13 tahun. 3 tahun di lapangan, 3 tahun di receiver atau penerimaan, dan 3 tahun di laboratorium. Lama juga ya, Pak? Ya, lumayan lah. Apa yang bisa dipaparkan tentang susu murni, Pak? Susu murni adalah susu yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yakni untuk penambahan gizi, juga sebagai penyempurna makanan. Yang disebut susu murni, apakah ada yang bukan susu murni? Ada susu yang bukan susu murni, adalah susu yang ada campurannya. Gitu. Ya. Apakah ada durasi atau waktu kalau misalkan nih susu setelah pemerahan supaya tidak rusak dan steril? Ada. Kalau misalkan dari setelah kita pemerahan sapi perah, itu tidak boleh lebih dari 2 jam, karena bakteri di susu itu setiap detik itu bertambah kurang lebih 20.000 per detik bertambahnya bakterinya itu. Jadi kalau misalkan durasinya lama, ya akan mengakibatkan susunya rusak. Apa yang disebut susu rusak, Pak? Ya, susu rusak adalah susu yang tidak boleh dikonsumsi, karena akan mengakibatkan perut kita jadi mencret, ya sakit perut lah gitu lah. Akibatnya dari lamanya pemerahan ke tempat penampungan. Bagaimana sih Bapak bisa mengetahui bahwa susu itu telah rusak dan tidak boleh dikonsumsi lagi? Dengan tes alkohol, kita masukkan susu sedikit kepada, tapi tidak, air juga bisa ya, dengan warna atau ya itu. Tapi yang tidak bisa yaitu tes lemak. Itu nggak bisa di tempat. Bisa kita di tempat, tapi harus dibuktikan dengan hasilnya, yaitu harus dibawa ke laboratorium gitu. Pak, jika susu murni didinginkan atau dipanaskan harus berapa derajat sih, Pak? Susu murni kalau misalkan didinginkan, jangan minimal sampai 4 atau 3 derajat Celcius untuk supaya bisa dipasarkan. Karena kalau misalkan dingin, itu akan keadaan susunya dingin itu akan tetap stabil, penekanan kepada bakteri-bakteri yang merugikan itu ada di susunya dingin, sehingga bakteri-bakteri yang menguntungkan akan terus berkembang. Nah, contohnya ada kan misalnya seperti apa, didinginkan, diasamkan, difermentasi, itu supaya didinginkan dulu, itu seperti apa, Ya, Yakult. Yakult itu yogurt ya, yogurt itu melalui fermentasinya itu di macam yogurt itu bakteri-bakteri yang menguntungkan yang ada di sana dengan hasil dari pendinginan. Pengalaman apa yang Bapak alami dalam mengecek atau mengetes keaslian susu murni? Pengecekan susu murni sebetulnya kita bisa memakai kodrat kita, yaitu dengan panca indera, yaitu dengan rasa, dilihat dengan warnanya, juga dengan daya hisap kita, yaitu baunya. Itu pengalamannya. Selain daripada pengecekan
dengan memakai zat kimia, activity lab. Satu lagi ya Pak. Ya. Suka dan duka Bapak saat bekerja susu murni apa Pak? Suka dukanya karena peternak atau ya peternak sapi perah untuk memproduksi susu murni itu tidak semua peternak itu menjalankan bagaimana harusnya mengelola susu murni. Banyak kan yang nakal, mau banyak pakai air, mau tidak rusak pakai garam sodium, atau misalkan mau berat jenisnya bertambah pakai gula putih. Nah, sampai Bapak waktu itu pengalaman dukanya ya, waktu itu mengetes dan menolak susu bahwa susu ini bukan susu murni karena banyak campurannya, sehingga Bapak tolak ya, mereka tidak terima sampai Bapak disiram dengan susunya itu. Satu lagi ya, Bapak tekankan bahwa misalkan susu murni itu tidak semua susu itu warnanya sama putih, tapi susunya tidak semua itu susu asli dan susu murni. Bisa dengan durasinya ingin lama supaya tidak rusak pakai garam sodium, juga dengan campuran putih supaya banyak warna banyak volumenya, dan tambah berat jenisnya itu dengan gula putih, gula pasir itu. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Aibal Yadi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga berkesan dan bermanfaat. Saya Aidil Qodar Fadilah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.